kita akan bicara mengenai tantangan setelah berhijrah, dan salah satunya yang akan kita bahas adalah bagaimana kalau salah satu rencana tersebut adalah berbisnis. Jadi teman-teman semua pasti kan sudah bisa mengamati ya apa sih yang memang dihadapi oleh kita ya, baik profesinya apapun ya. Ketika kita memutuskan berhijrah, kita tidak bisa berhenti ya. Seperti digambarkan dalam skema ini ya, kita harus gaspol justru. Gaspol untuk selalu belajar, dan juga termasuk ketika kita memutuskan untuk berbisnis ya. Belajar mengenai ilmu bisnis seperti apa. Kalau memang kita belum punya pengalaman bisnis ya. Mungkin kalau kita punya pengalaman bisnis ya tinggal kita tambahkan belajar dari ilmu-ilmu agama ya, terutama dengan ilmu-ilmu muamalah ya, atau berbisnis secara syariah. Nah, makanya kalau tantangan bisnis menurut saya itu sama dengan kita melihat fenomena gunung es. Lalu mesti gimana dong solusinya kalau memang tantangnya sebesar ini? Ya kita banyakin ilmu dong. Hijrah itu sama dengan fenomena gunung es juga. Kenapa? Karena ketika lingkungan kita melihat kita sudah berhijrah begitu ya, atau menjelang hijrah, pasti akan mereka lihat, wah kayaknya alim nih. Di dalam konteks hijrah, sebenarnya itu kita ada 3 dimensi yang kita lihat. Pertama, lingkungan sosial. Ketika kita menjalankan proses hijrah tersebut, kita juga pasti akan mengalami dimensi yang namanya mental atau mindset. Nah, ini yang lebih penting. Sehingga lingkungan sosial kita juga melihatnya juga menjadi baik, melihat kita ketika memang kita berhijrah. Bicara tantangan mungkin tidak akan selesai ya, pasti ada akan terpikiran pertama modal, kemudian tadi bagaimana kita cara jualan, cara pemasarannya, mencari marketnya, persaingannya dan lain sebagainya. Tapi kuncinya kalau misalkan kita menyadari Bapak Ibu yang sudah dibagikan oleh Coach Indra tadi adalah selalu belajar, dalam artian kita tidak diam ya. Kita selalu bergerak, kita harus selalu mencari istilahnya referensi, kita mencari opini. Dan di sini saya menggambarkan ya teman-teman ya, jenis bisnis paling menguntungkan di dunia nanti tahun 2023 ini ya. Itu menurut Forbes katanya digital marketing. Nah, lalu kedua adalah health atau kesehatan. Lalu ketiga print on demand, lalu data center, lalu yang terakhir adalah influencer. Nah, kalau dilihat dari konteks hijrahnya, sebenarnya hijrah itu bukan hanya untuk perubahan atau transformasi di spiritual atau fisik aja ya, misalnya, tapi juga bagaimana kita bertransformasi secara sosial dan juga mental, mindset yang lebih. Untuk bagaimana untuk bisa mindset yang bertumbuh, berkembang. Kita membuka ruang seluas-luasnya untuk kita bisa banyak belajar. Tips ya bagi teman-teman yang mulai berbisnis setelah berhijrah, pertama, tingkatkan kualitas diri kita dengan mencari ilmu agama dan juga ilmu bisnis tentunya dari sumber yang terpercaya. Lalu kedua, tipsnya mencari dan bergaul dengan komunitas hijrah dan komunitas bisnis yang tentunya bisa mendorong pribadi kita menjadi pengusaha yang amanah. Dan terakhir, menyelaraskan ikhtiar ya, dalam hal ini adalah ilmu dan amal kita dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan bisnis. Jadi itu kesimpulan dan tipsnya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa merealisasikan hal tersebut? Equity bekerja sama dengan Solusi Hijrah dan juga Mula ya, itu kita memiliki program namanya Hijrah Biz Hub. Ya, di mana kita bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan ya, ada webinar, ada forum diskusi dan juga kelas inkubasi bisnis.